Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Rizky. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Rizky bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Pak Taufik kan alhamdulillah kita ngajar bareng-bareng ya di kelas 4. Benar. Nah, kapan hari kan kita sempat diskusi kira-kira menurut Pak Taufik apa sih kendala Pak Taufik dalam mengajar di kelas 4 SD? Ya, jadi begini Pak Rizky. Anak-anak kan jumlahnya itu kan 31 ya. Nah, situ dan 31 anak-anak itu kan karakternya berbeda-beda sih ya. Kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi kendalanya untuk memahamkan keseluruhan semuanya untuk mengkondisikan mereka itu saya masih mengalami kesulitan. Nah, selama ini apa yang dilakukan Pak Taufik untuk mengatasi apa ya bisa menjembatani karakteristik yang berbeda-beda di 30 anak ini? Ya, gini apa namanya? Ada pembentukan kelompok gitu bagi yang kemampuannya yang sekiranya sama itu dijadikan satu kelompok seperti itu. Berarti Pak Taufik melakukan kayak asesmen diagnostik atau asesmen Pak Rizky. Biasanya bentuk asesmennya Pak Taufik itu kayak apa? Saya itu biasanya memanggil satu-satu ya Pak Rizky ya. Memanggil satu-satu di awal pembelajaran itu dipanggil kemudian ditanyain satu-satu gitu. Terus akhirnya ketika Pak Taufik melakukan itu di kelompok-kelompokan berdasarkan kemampuannya, apakah itu berjalan efektif? Terus apa sih ada kendala lagi nggak ketika sudah dilakukan itu? Ternyata saya masih kurang puas apa gitu. Kayak yang namanya manusia ya kalau kurang puas itu tentunya pasti ada gitu. Nah, setidaknya saya itu sudah berusaha meminimalisir permasalahan itu gitu. Nah, alhamdulillah anak-anak itu setelah dijadikan kelompok itu mulai istilahnya sedikit demi sedikit memahami materi yang disampaikan. Karena apa? Karena pemberian materinya itu tidak saya paksakan kepada mereka yang kemampuannya itu tidak sama dengan teman-temannya yang super. Ini dalam hal ini lebih cerdas gitu, dalam menangkap informasi yang saya sampaikan. Gitu. Terus kalau menurut Pak Taufik kira-kira hal apa sih yang pengen Pak Taufik tingkatkan dari anak-anak ini menurut Pak Taufik? Kalau saya pribadi itu saya menekankan perilaku anak-anak, gitu. Akhlak dalam hal ini, gitu. Itu yang saya tekankan. Untuk itu saya itu berusaha memulai dari diri saya sendiri seperti itu ya Pak, ya, sebagai istilahnya biar menjadi contoh bagi mereka seperti itu. Jadi keteladanan. Jadi saya menginginkan anak-anak didik saya itu nanti menjadi anak yang cerdas juga berakhlak mulia seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Pak Taufik memulai dari menjadi suri tauladan. Tapi ada nggak Pak Taufik kira-kira di kedepan ini membuat rancangan pembelajaran khusus yang bisa meningkatkan karakter atau perilakunya anak-anak yang berakhlak tadi Pak Taufik? Ya. Ini kan masih rencana ya, masih rencana ya. Rencananya tentu ada. Rencananya itu saya ingin istilahnya peningkatan spiritualnya itu perlu istilahnya ini tentunya perlu komunikasi dengan berbagai banyak pihak yang ada di sekolah, gitu. Yaitu dari kurikulum. Karena ini kan berkaitan dengan kegiatan yang ada di dalam sekolah. Nantinya khawatirnya mengganggu jam pelajaran yang lain begitu. Nah, misalnya saya ingin mengadakan binaan tentang sholat duha berjamaah, terus latihan dajil, ada semacam kultum gitu setelah pelaksanaan sholat duha itu kurang lebih 30 menitan itu nanti waktu yang dibutuhkan seperti itu kali. Luar biasa sekali ya Pak Taufik ya. Nah, program-program di luar atau co-kurikuler gitu Pak Taufik. Kalau seandainya program intrakurikulernya Pak Taufik, jadi di pembelajarannya Pak Taufik, apakah ada pembelajaran khusus, strategi pembelajaran yang di kelasnya untuk meningkatkan tadi perilaku anak-anak? Kalau di dalam kegiatan pembelajaran itu pagi ya, biasanya pembiasaan yang saya lakukan sebelum memulai pelajaran itu diantaranya ya doa bersama, terus melakukan rutinitas yaitu pembacaan Asmaul Husna, surat-surat pendek begitu. Terus Pak Taufik berarti itu setiap dimasukkan di setiap pembelajaran ya, di setiap pembelajaran. Betul. Nah, kira-kira apakah dengan seperti itu perilakunya anak-anak ini sudah menemui kayak harapan atau ekspektasinya Pak Taufik gitu?
sebagian Pak. Sebagian. Tidak semua. Berarti masih ada area yang perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, kira-kira ada strategi khusus nggak Pak Taufik untuk selain pembiasaan di kelas ini di dalam pembelajarannya, sekaligus yang bisa meningkatkan kayak tadi Pak Taufik bilang hasil belajarnya anak-anak? Untuk sementara ini ya saya masih istilahnya pembiasaan itu masih monoton gitu, belum ada variasi baru gitu, atau inovasi baru. Mungkin nanti saya bisa istilahnya tanya-tanya ke teman-teman sejawat gitu, bagaimana cara mengajar yang baik dan efektif seperti itu, sehingga yang tentunya itu menuju ke perilaku anak-anak begitu. Mungkin dari Pak Rizky nanti mungkin bisa nanti istilahnya berkolaborasi ya. Berarti seandainya Pak Taufik diberi kesempatan diberi kesempatan pembelajaran, Pak Taufik itu kepingin meningkatkan area hasil belajar pastinya. Yang karena Pak Taufik tadi bilang walaupun tidak dipaksakan tetap akan Pak Taufik jadikan salah satu tujuan ya Pak ya, hasil belajarnya. Yang kedua adalah perilakunya. Cuma kita masih bersama-sama mencari nih kira-kira bagaimana sih bentuk pembelajarannya. Kalau untuk hasil pembelajarannya Pak Taufik itu kira-kira nanti model media atau metode apa yang Pak Taufik akan gunakan gitu untuk bisa meningkatkan hasil belajar kira-kira. Iya. Ini kalau media itu saya itu menyesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak seperti itu. Misalkan ya besok nih Pak Taufik mau ngajar nama-nama Rasul, nama-nama Nabi ya, yang wajib diketahui. Nah, kira-kira Pak Taufik sudah merencanakan akan membuat model atau media atau metode seperti apa? Iya, gini untuk media dan metode ini tentunya saya itu yang pertama itu diskusi interaktif gitu. Anak-anak itu sebelum saya menerangkan, saya tentunya bertanya kepada mereka untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang pengetahuan mereka nama-nama Nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam itu ada berapa gitu, dan siapa nama-namanya seperti itu. Nah, baru kemudian itu saya itu untuk media menggunakan shortcut kartu 25 Nabi Rasul itu. Wah, luar biasa, sangat inovatif ya. Jadi diskusi kartu, metodenya diskusi dan teman-teman menggunakan media kartu ya Pak Taufik ya gitu. Nah, oke, untuk hasil belajar berarti Pak Taufik nanti akan menyelenggarakan pembelajaran seperti itu. Kalau untuk perilaku, Pak Taufik menggunakan pembiasaan dan masih ada satu hal lagi ya gitu. Bagaimana memberikan metode khusus gitu ya Pak Taufik yang bisa mempompa atau menjembatani anak untuk membentuk perilaku yang baik. Kira-kira kalau Pak Taufik ada ide apa gitu Pak untuk selain berdoa bersama atau kebiasaan yang dilaksanakan di kelas gitu? Apa ya, untuk mungkin pengalamannya Pak Taufik ikut training, ikut apa yang bisa ketika aku training ini kira-kira aku terbangkit gitu. Dulu itu ya pernah saya mengikuti yang namanya ISQ. ISQ, bagus tuh Pak. Spiritual Vision seperti itu. Jadi diberikan pemahaman, istilahnya pengalaman spiritual yang menurut saya itu sangat berperan gitu untuk membangkitkan rasa spiritual kita ya, baik itu dalam perilaku kita kepada Allah SWT, kepada sesama makhluk begitu tadi. Itu bentuknya kayak apa? Itu semacam meditasi atau renungan cenderung ke itu, ke renungan. Jadi kita itu di situ pada saat itu diberikan suatu materi yang kemudian disuruh merenungkan, dan di situ diiringi dengan musik yang religius ya, yang merangsang emosional kita, spiritual kita. Oke, Pak Taufik, kira-kira kalau menurut Pak Taufik itu kalau disederhanakan bisa nggak ya dilaksanakan di kelas gitu sebagai salah satu inovasi gitu? Kalau di sini kan tidak ada yang tidak mungkin ya Pak. Kalau kita ada kemauan dari kita dan usaha dari kita, bisa jadi bisa itu Pak. Wah, menarik ya Pak, seandainya nanti digabungkan antara metode diskusi interaktif, media kartu dengan metode ESQ di kelasnya Pak Taufik. Kira-kira itu menurut Pak Taufik gambarannya nanti bisa nggak, terus modelnya kayak gimana gitu?
dalam Sementara 2 kali 35 menit gitu kan 2 JP. Iya. Ya. Disambungkan materinya disambungkan dengan Nabi dan Rasul tadi. Masih belum itu saya, masih belum apa namanya menggambarkan lebih jauh lagi seperti itu lagi. Tapi masih akan bisa dilaksanakan ya Pak Taufik? Bisa, mungkin bisa. ya. Dan menurut Pak Taufik itu akan lebih efektif nggak untuk tadi merangsang perilaku baiknya anak-anak selain tadi hasil belajar? Insya Allah Pak bisa. Berarti nanti kita tugas bersama kita pikirkan ya gimana metode di mungkin Pak Taufik bisa bikin apa ya penggunaan metode diskusi dan media kartu 25 dengan pendekatan pembelajaran ESQ. Iya, bisa jadi. Bisa ya Pak? Kita coba ya. Mungkin nanti pembelajaran ke depan besok atau lusa kita coba untuk menggunakan metode ini. Apakah ini berjalan dengan lancar dan baik? Gimana menurut Pak Taufik? Bisa. Oke, nanti kita terapin ya. Ada istilahnya kerjasama antara stakeholder yang ada di sekolah gitu kan, baik itu kurikulum, ada kesiswaan juga gitu. Yang terpenting itu guru kelasnya gitu. Oke. Kalau tadi berikutnya saya siap mendukung ya. Jadi nanti mungkin pembelajaran berikutnya kita coba dan kita lihat apakah hasilnya seperti apa. Lalu kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya setelah kita terapin metode, model dan pendekatan ini ke anak-anak. Gimana Pak? Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik bincang-bincangnya hari ini. Semoga ini demi kebaikan anak-anak dan kita terapkan di anak-anak dan membawa kebaikan para Pak Taufik. Baik, terima kasih. Sama-sama.